Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kebenaran tidaklah boleh dipendam. Sesungguhnya kebenaran tidaklah boleh dipendam, supaya kejahatan tidak merajalela. Kalau ada orang yang menahan-nahan tidak menyatakan kebenaran, itu artinya kejahatan sedang merajalela di tengah-tengah dunia ini. Benar apa yang pernah kita dengarkan, dunia ini rusak bukan karena tidak ada orang baik. Di dunia ini terdapat banyak orang baik. Tetapi yang menjadikan rusak adalah karena orang baik itu tidak berani menyatakan kebenaran. Karena orang-orang baik itu tidak berani menyatakan apa yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga yang jahat lebih dominan, sehingga yang jahat muncul dan kebaikan kebenaran itu tertutupi. Dan itulah yang dikehendaki oleh dunia ini. Karena itu orang percaya tidak boleh membiarkan, tidak boleh larut dalam dunia ini dan tidak berani menyatakan kebenaran dalam hidupnya. Karena Yesus telah mengajari kita bahwa kebenaran itu harus dinyatakan dan kebenaran itu harus ditegakkan dalam kehidupan orang-orang percaya di dunia ini. Karena di tengah-tengah dunia ini kita berhadapan dengan banyak kejahatan, tantangan, pergumulan hidup. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan malam hari ini bagi kita. Pada teks kita Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15, di mana Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi meninggalkan para muridnya. Tapi sebelum Dia meninggalkan para muridnya, Dia memperlengkapi, Dia memberikan kepada mereka segala sesuatu yang harus mereka lakukan. Mereka harus hidup terus menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebelum Ia pergi, Dia menyampaikan pesan-pesan penting yang harus dikerjakan oleh para murid itu. Dia mengatakan bahwa murid itu akan menghadapi masa-masa sukar, menghadapi masa-masa sulit yang mereka harus hadapi dalam kehidupannya. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan iman mereka kelak jika mereka boleh melalui pergumulan masa sukar yang mereka hadapi itu. Maka
sebagai orang percaya kita tidak boleh berpikir bahwa jalan mudah yang akan kita hadapi. Bahwa kita akan menghadapi jalan yang terus mulus tanpa kerikil-kerikil. Maka kita tidak akan menghadapi sukacita saja dalam hidup ini. Tetapi hal sulit, penderitaan, bahkan mengorbankan atau sampai bertaruh nyawa pun demi Kristus akan dilakukan. Karena apa? Yesus sudah berpesan, masa-masa sukar, masa-masa sulit akan kamu hadapi demi menegakkan namaku dan demi menegakkan kebenaran. Memang pada saat Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya, Bapak Ibu, hal itu belum terjadi. Tetapi Yesus sudah melihat, Yesus sudah tahu kondisi apa yang akan dilewati dan akan dihadapi oleh para murid itu ke depan. Mereka akan mengalami penderitaan, mereka akan mengalami belenggu-belenggu, dan mereka akan mengalami pergumulan-pergumulan. Dan itulah yang membuat mereka begitu sangat berduka cita ketika Yesus katakan kepada murid bahwa ia akan meninggalkan mereka. Mereka berduka cita, mereka bersedih. Sebab mereka berpikir siapakah lagi yang akan menolong mereka. Karena secara fisik Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tidak lagi seperti dahulu kala sebelum-sebelumnya. Mereka bersama-sama dalam pengajaran Yesus. Kemana Yesus pergi mereka ikut dibawa oleh Yesus. Tapi kali ini mereka akan ditinggalkan oleh Yesus. Dia akan naik dan dia akan mengutus roh penghibur kepada murid-murid itu dan kepada orang percaya. Maka secara fisik, secara kedagingan tentu murid itu sangat sedih. Karena mereka akan kehilangan Yesus dalam kebersamaan mereka sehari-hari. Mereka tidak bersama lagi secara fisik, mereka akan berpisah. Yang sudah lama bersama kemudian dipisahkan. Tentu itu adalah sesuatu hal yang sulit. Kita bayangkan coba Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, lalu satu ketika kita akan berpisah, mungkin karena perpisahan pekerjaan, dibatasi oleh ruang dan waktu, mungkin dibatasi karena jarak yang begitu jauh, atau bahkan berpisah untuk selama-lamanya karena orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Maka di sini dikatakan murid itu harus mandiri, mereka harus bertekun dan iman mereka harus bertumbuh secara dewasa. Karena mereka akan menghadapi masa-masa sulit dan masa-masa sukar walaupun saat itu belum terjadi, tetapi itu akan mereka alami. Lalu Yesus berkata bahwa jika ia pergi, ia akan mengutus roh penghibur. Artinya Bapak Ibu bahwa Yesus itu tidak membiarkan orang-orang percaya itu pergi tanpa ada yang akan memperhatikan mereka. Tanpa ada yang harus menolong dan membimbing mereka. Itu sebabnya dikatakan jikalau aku tidak pergi, maka roh penghibur tidak akan datang kepada para murid. Maka Yesus itu harus pergi, maka roh penghibur, roh kudus, roh penolong akan datang menolong semua murid-murid dan menolong orang percaya untuk menyaksikan Kristus di dalam perjalanan kehidupan mereka. Itu sebabnya ketika Yesus dalam rupa fisik, mereka boleh bersama-sama. Mereka bisa bertemu, mereka bisa saling berpandangan. Mereka bisa saling bersama-sama melihat ada sosok, ada fisik yang mereka lihat. Tetapi ketika ia datang dalam rupa roh, maka sebenarnya ini jauh lebih hebat lagi bahwa tidak ada lagi keterbatasan di dalam roh. Mereka bisa bertemu, mereka bisa berjumpa tanpa dihalangi oleh ruang, tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi oleh jarak, dimanapun, kapanpun Yesus itu, Allah itu, roh itu selalu hadir dan disebut dengan omnipresent, maha hadir di segala tempat, ruang dan waktu. Maka sebenarnya lebih dari apa yang Tuhan sediakan untuk orang percaya dan para murid itu dia sediakan. Dia memberikan Roh Kudus sebagai roh penghibur. Maka Roh Kudus yang diutusnya itu adalah yang akan menjadi yang pertama roh penghibur. Menolong, menghibur para murid itu untuk memberi kesaksian tentang Yesus karena tantangan banyak. Bahkan kita lihat para murid itu, para rasul itu diusir, dibunuh, dihina.
dicaci, bahkan nyawanya terancam. Beberapa para rasul itu kita lihat betapa sulitnya mereka menjalani kehidupan. Mereka dibenci, difitnah oleh orang lain atau orang-orang yang kepadanya mereka memberitakan Injil. Maka tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan katakan, aku akan memberikan roh penghibur untuk menguatkan engkau, untuk menguatkan kalian di segala kondisi, di segala pergumulan, di masa-masa sulit ketika menderita, maka roh itu akan menguatkan mereka. Yang kedua adalah Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan dunia ini akan dosa. Maka roh yang akan mematikan dosa, roh yang datang ke dunia ini akan menginsafkan dunia ini akan keberdosaannya, akan ketidakpercayaannya kepada Kristus. Tujuannya adalah supaya dunia ini insaf dan berbalik kepada Allah. Karena sesungguhnya dunia ini melawan ketetapan-ketetapan Allah. Karena sesungguhnya dunia ini melawan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Maka yang ketiga adalah Roh Kudus datang menyatakan kebenaran. Maka kebenaran telah diajarkan Yesus kepada muridnya. Roh Kuduslah yang akan menolong para murid dan orang percaya menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Sehingga tadi kebenaran tidak untuk dipendam lagi. Kebenaran untuk tidak disembunyikan lagi. Tapi ketika ada orang yang melakukan yang tidak benar, kebenaran itu akan selalu diperdengarkan. Maka murid akan berbicara sesuai dengan apa kata Roh. Maka murid akan berbicara sesuai dengan kebenaran yang dari Tuhan. Maka murid akan berbicara sesuai dengan ketetapan yang dari Tuhan. Maka Roh Kudus memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Maka Roh itu menuntun kita kepada kebenaran untuk berkata yang sesuai dengan roh kebenaran. Maka Roh yang menuntun kita kepada kebenaran akan mengajari kita berkata benar, bertindak adil, berkata dengan sungguh-sungguh, melakukan kebenaran. Di luar dari itu bukan pekerjaan dari roh kebenaran itu. Maka jika ada orang yang berani bersilat lidah, melakukan kejahatan, kebohongan, fitnah, kebencian, itu di luar dari roh yang kebenaran yang berasal dari Tuhan. Itu muncul dari roh kejahatan. Maka pastikan kalau diri kita ini adalah dikuasai oleh roh kebenaran itu. Karena itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan rohnya untuk kebaikan kita. Bukan untuk kejahatan. Bukan untuk mencelakakan. Karena itu apa yang hendak disampaikan firman ini Bapak Ibu kepada kita. Yang pertama, Tuhan memberi rohnya menyertai kita menghadapi tantangan kehidupan. Maka terimalah roh Tuhan. Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita supaya kita dikuatkan menghadapi tantangan kesulitan. Menyertai kita menghadapi tantangan kehidupan ini. Jalan tidak selalu mulus. Laut tidak selalu tenang tanpa gelombang. Demikian dengan hidup, mengalami lika-liku, jatuh bangun. Bahkan terkadang kita menangis dan tertawa, bersedih dan berduka, senang ataupun di dalam duka cita. Tapi ingatlah, roh kebenaran itu menuntun kita, menyertai kita menghadapi segala tantangan dalam kehidupan itu, dalam kehidupan kita. Maka roh mengajar kita untuk menyelesaikannya di dalam Dia yang memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, Yesus menguatkan kita melakukan kebenaran dan untuk memberitakan firman-Nya. Bapak Ibu, hal yang luar biasa dari firman ini, sebenarnya Yesus selalu mendoakan kita agar iman kita tidak jatuh di tengah-tengah kondisi dunia ini. Dia selalu memimpin kita agar tetap berada pada jalannya. Tuhan tahu sejauh mana kesanggupanmu. Tuhan tahu sejauh mana kemampuan kita. Karena itu Tuhan menguatkan kita. Dia tidak membiarkan kita tanpa Dia. Tetapi Dia mengutus penghibur itu supaya ada yang menolong kita, menjaga kita, menyertai kita. Sekali lagi, Injil sebenarnya tidak dapat dan tidak boleh dipendam oleh kekuatan apapun di dunia ini. Maka roh akan mengajar kita melakukan kebenaran dan memberitakan firman-Nya. Banyak tantangan kehidupan, tetapi lakukanlah selalu yang benar. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kebahagiaan kita yang sejati jika kita tetap teguh menyatakan kebenaran. Aku menjadi orang yang berbahagia jika tidak lain di bibir dan lain di hati. Aku berani menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Selebihnya berasal dari godaan iblis, godaan setan, dan godaan dari dunia ini. Maka jangan surut, jangan pernah menyerah. Roh Kudus mengajari kita untuk melakukan kebenaran dan untuk menghindarkan kejahatan.
Kebenaran harus tegak, dengan demikian kita akan berbahagia. Jadi kebahagiaan sejati orang yang benar adalah jika dia berani menegakkan kebenaran di tengah-tengah dunia ini dan tidak takut dengan dunia ini, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan sebab Tuhan memerintahkan tegakkan kebenaran dan lawan segala kejahatan dan kefasikan. Karena itu Bapak Ibu, kita harus menang. Bukan untuk mencari untung bagi diri kita sendiri, bukan untuk memenangkan diri kita sendiri, tetapi harus memenangkan kebenaran Allah di dalam diri kita dan di dalam diri sesama kita. Kebenaran harus ditegakkan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa sesungguhnya Engkaulah sumber kebenaran. Dan kebahagiaan kami yang sejati adalah jika kami melakukan kebenaran dari ukuran-ukuran-Mu, bukan dari ukuran dunia ini. Bapak, tolonglah kami dalam segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian kami juga dapat melakukannya bagi sesama kami. Dan roh-Mu, roh penghibur itu mengajarkan kami untuk berlaku benar. Sebab demikianlah roh itu Kau utus ke tengah-tengah dunia ini, supaya dunia ini tegak dengan kebenaran. Bukan kelaliman, bukan kejahatan, dan bukan juga maksud-maksud dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan hari ini, agar bertambah kiranya kekuatan iman dan pengharapan mereka kepadamu. Jauhkan dari segala mara dan bahaya. Kiranya Engkau tetap menyertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.